anak-anaknya tak wajib membayarkan hutang bapaknya. Anak tak wajib membayarkan hutang bapaknya dari duitnya sendiri. Kalau ada orang mengatakan anak wajib membayarkan hutang bapaknya, betul, dari harta warisan, bukan dari duit dia sendiri. Hadis ini dimuat dalam bab tentang infak. Tidak boleh tamak, bakhil, menyimpan sehingga fakir miskin, anak yatim tidak makan gara-gara menyimpan. Maka hadis ini kalau dipahami secara tekstual, orang memberikan semua hartanya, itu tak betul. Tidak boleh memahami satu hadis diambil satu kesimpulan, karena ada hadis lain penyeimbang. Nabi tidak menyimpan sesuatu. Kalau begitu diserahkan semua ke fakir miskin, tak boleh. Karena ada hadis lain, Nabi menjenguk orang sakit. Kata Nabi, waktu menjenguk orang sakit itu, orang sakit ini anaknya satu perempuan. Ya Rasulullah, ambillah semua harta saya. Kata Nabi, tak boleh. Kalau tidak mau ambil semua harta saya, asyatru, ambil setengah. Nabi pun tak mau. Kalau tidak mau asyatru, ambil as-sulusu, sepertiga. Kata Nabi, as-sulusu kasir, sepertiga itu pun banyak. Tapi Nabi mengambil sepertiga. Itu dalil wasiat hanya boleh paling banyak sepertiga. Kalau bapak meninggalkan surat wasiat, saya wasiatkan kalau meninggal harta saya untuk Masjid Al-Muhajirin, dihitung hartanya 1 miliar, maka tidak boleh semua 1 miliar itu untuk masjid. Yang wasiat jatuh hanya 333 juta, yang 666 tetap dibagi kepada ahli waris. Jadi makna hadis ini adalah seimbang. Tidak boleh memberikan semua harta, karena kita mesti meninggalkan sesuatu untuk ahli waris. Tapi jangan menyimpan untuk ahli waris sampai tidak berbagi kepada yatim, fakir dan miskin. Itulah makna hadis. La yaddakhiru syai'an, Nabi tidak menyimpan sesuatu li ghadin, untuk besok. Maksudnya jangan sampai karena menyimpan lalu bakhil, pelit, membiarkan anak yatim tidak boleh ujian karena tak membayar uang sekolah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah pendusta-pendusta agama. Itu hadis 280. Kita akan membahas hadis ini sampai jam 6.10. Jam 6.10 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Habis itu nanti baru kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Kita lanjutkan hadis 281. Wa akhraja Ahmad. Maksudnya hadis ini ada dalam kitab Imam Ahmad bin Hanbal, nama kitabnya Al-Musnad. Wa Abu Ya'la, maksudnya hadis ini ada dalam kitab Musnad Abi Ya'la Al-Mawsili. Min hadisi Abi Dzar, nama periwayatnya sahabat Nabi namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iltafata ila Uhud. Nabi memandang bukit Uhud. Ini Masjid Nabawi. Di belakang Masjid Nabawi itu terus itu udah bukit tempat perang namanya Bukit Uhud. Nabi memandang ke Bukit Uhud. Lalu apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam kuasa Allah. Ma yasurruni anna Uhudan tahawwala li ali Muhammad zahaban unfiquhu fi sabilillah.
Seandainya bukit Uhud ini berubah jadi emas. Kita tahu harta yang paling mahal emas. Seandainya bukit Uhud ini berubah jadi emas, unfiqhu fi sabilillah, akan aku pakai untuk berinfak di jalan Allah. Berubah bukit Uhud ini jadi emas, bisa aku berinfak fi sabilillah. Wa amutu yauma amutu, dan ketika saya mati ada'u minhu dinaraini. Ketika saya mati yang tinggal cuma 2 dinar. Hadis ini mengisyaratkan Nabi tak mau menyimpan. Seandainya bukit Uhud ini berubah jadi emas, saya tak akan menyimpan. Semuanya akan saya bagikan, bagi. Dan waktu saya mati tinggal 2 dinar. Duit zaman Nabi tak ada duit kertas. Duit emas namanya dinar, duit perak namanya dirham. 1 keping dinar itu beratnya sudah ditimbang 4,25 gram. Jadi 4,25 gram, kalau 1 gram 1 juta, berarti 4.250.000. Berarti kalau 2 keping 8.550.000. Kata Nabi, seandainya bukit Uhud ini berubah jadi emas, semua akan saya bagikan sedekah. Dan kalau saya mati tinggal 2 dinar, tinggal 2 keping, tinggal 8.550.000. Untuk apa Nabi sisakan 2 keping tadi, 8.550.000 kalau sekarang? A'udduhuma liddain ingkana. Kusimpan 2 keping itu bukan untuk kubagikan ke anak, untuk membayar hutang. Apa makna hadis ini? Jangan sampai mati tak meninggalkan apa-apa, karena mana tahu kita punya hutang, ahli waris mesti membayarkan hutang. Sebelum pengkebumian, ahli waris bicara kepada semua tetangga, Bapak Ibu hadirin hadirat, nanti kalau ada yang sangkut paut hutang piutang dengan almarhum, supaya segera datang ke rumah, kita akan selesaikan hutang piutang. Apa yang mau dibayarkan? Hutang piutang tidak boleh diambil dari yang lain. Tidak boleh membagi harta warisan sebelum dibagi dulu untuk hutang piutang. Meninggal orang, ada harta warisan, maka yang pertama dibagi mimba di wasiyatin, keluarkan wasiat paling banyak 1/3. Sesudah wasiat dikeluarkan, yusi biha audain, bayar hutang. Setelah bayar hutang, sisanya barulah dibagi kepada ahli waris. Saya ulang sekali lagi, harta warisan 3. Pertama, keluarkan wasiat paling banyak 1/3. Yang kedua, bayarkan ke hutang. Setelah dibayarkan hutang, baru dibagi ke ahli waris. Yang jadi masalah sekarang, kalau ada orang meninggal, langsung dibagi ke ahli waris. Anak ke-1, anak ke-2, anak ke-3, anak ke-4, habis. Setelah harta habis, baru datang orang menagih. Datang orang menagih, anak-anaknya tak mau bayar hutang. Ini tak betul. Kalau ada orang meninggal, harta yang mana dipakai untuk bayar hutang? Harta almarhum. Kalau hartanya habis, misalnya harta almarhum 1 miliar, utang dia 1,5 miliar, habis sudah duitnya dibayarkan untuk utang. Siapa yang membayar 500 juta lagi? Anak-anaknya tak wajib membayarkan hutang bapaknya. Anak tak wajib membayarkan hutang bapaknya dari duitnya sendiri. Kalau ada orang mengatakan anak wajib membayarkan hutang bapaknya, betul, dari harta warisan, bukan dari duit dia sendiri. Kau mesti bayar harta bapak, kau mesti bayar hutang bapakmu. Dari mana? Dari duitmu sendiri, tak ada kewajiban. Jadi kalau orang mengamuk, kenapa kau tak bayar hutang bapakmu? Salah kau, kenapa dulu kau kasih dia pinjam? Tidak ada kewajiban anak membayarkan hutang bapaknya dari harta dia. Yang wajib itu membayarkan dari harta warisan. Maka jangan dibagi harta warisan sebelum dikeluarkan wasiat dan
Itulah yang disebut dengan wasiat wajib. Pak Ustadz, katanya wasiat ini wajib. Yang dimaksud dengan wasiat wajib adalah wasiat harta. Ini banyak sekali jamaah ini yang dianggapnya wasiat itu kalau aku mati, kuburkan jenazahku di kampung. Itu bukan wasiat. Itu bukan wasiat. Yang dimaksud dengan wasiat itu harta. Kalau aku mati, ruko yang di sana untuk panti asuhan. Itu yang wajib itu. Kalau aku mati, kebun sawit yang di sana untuk masjid. Itu yang disebut dengan wasiat wajib. Adapun kalau aku mati, kuburkan aku keramiknya warna hijau. Itu bukan wasiat. Wasiat itu kalau terkait dengan harta hukumnya wajib. Tapi kalau tidak terkait dengan harta, bisa sunat, bisa makruh, bisa haram. Mana contoh wasiat yang haram? Kalau aku mati, kuburkan aku dengan bangunan yang mewah. Haram. Kapan dia haram? Kalau memakai tanah wakaf. Saya misalnya dikuburkan di tanah wakaf dekat Sungai Siak sebelum jembatan Leton, sebelah kanan, depan hotel. Lalu kemudian dibangun di situ bangunan mewah, haram hukumnya. Kenapa? Karena tanah itu tanah wakaf milik kaum muslimin. Kalau dibuatkan satu petak untuk Ustaz Somad, sebenarnya di situ bisa untuk 10 makam. Lalu orang lain kalau meninggal nanti di mana kuburnya? Tapi kalau tanah saya sendiri, ini tanah saya. Kalau aku mati nanti kuburkan aku di sini. Buatkan satu kubah. Tidak sampai kepada haram, hanya sampai kepada makruh. Karena tanahnya tanah dia sendiri, tak ada mengambil tanah orang lain. Nah, jadi tidak semua wasiat ini dilaksanakan. Banyak anak-anak ahli waris takut, nanti kalau tak kami kuburkan sesuai dengan permintaan ruhnya nanti tak sampai. Ini orang tidak mengaji. Kalau dia mengaji itu makanya anak-anak ini disuruh mengaji, supaya paham dia apa yang dia lakukan kepada orang tuanya. Nah, ini tentang harta warisan. Berikut sanadu Ahmad qawi. Sanad hadis ini kuat. Artinya hadis ini kuat dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis itu 4. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif, yang keempat hadis palsu. Hadis palsu tak bisa pakai sama sekali. Hadis dhaif kalau untuk motivasi beramal bisa pakai. Tapi kalau untuk dalil akidah tak bisa. Untuk dalil halal haram hukum tak bisa. Yang sepakat ulama cuma 2. Hadis sahih, hadis hasan. Makanya kalau nanti ada orang menyampaikan hadis, tidak salah kalau kita tanya, ini status hadisnya sahih apa dhaif? Allahumma barik lana fima razaqtana, dhaif. Allahumma lakas sumtu, dhaif. Dhahaba az-zama'u wa batalatil uruqu, dhaif. Utlubil ilma walau bisin, dhaif. Siapa yang mendhaifkan ulama? Siapa yang mendhaifkan hadis-hadis ini? Ulama. Hadis dhaif boleh dipakai. Kenapa waktu makan kita tetap Allahumma barik lana? Karena cukup 5 syarat. Syarat yang pertama bukan masalah hukum halal haram. Syarat yang kedua bukan masalah akidah. Syarat yang ketiga tidak ada periwayatnya kazab, pendusta, penipu, pembohong. Syarat yang keempat masih bernaung di bawah hadis sahih. Syarat yang kelima untuk fadail amal, motivasi amal, tak apa-apa. Misalnya ibu guru, bapak beri motivasi ke anak-anak, utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Hadis dhaif. Tapi boleh dipakai karena tidak masalah akidah, bukan dalam masalah hukum, dia hanya untuk motivasi menuntut ilmu. Baik, tak jadi masalah. Nah, ini tentang masalah hadis dhaif. Adapun hadis ini yang sedang kita kaji ini, sanadu Ahmada qawiyun, sanadnya kuat.